Saya Mira Hamzah, kita masih di acara Seksi bersama Dokter Boyke. Sex Dokter in the Siti, City. Ya. oke. Ini adalah Dan malam topik kita ditunggu-tunggu. pada malam hari ini adalah mengenai fetis, normal atau menyimpangkah, ya kan? Mm-mm. Dan ternyata tadi sudah kita jelaskan bahwa itu adalah suatu hal yang menyimpang, apalagi yang menimpa kasus di Di Surabaya, ya, Surabaya. yang oleh mahasiswa senior G ini itu sudah bukan lagi menyimpang karena sudah ada di dalamnya juga dikatakan sebagai tindak pidana. Sudah dia itu didominasi, dilakban dan sebagainya, kemudian dicemarkan nama baiknya, ya, arti kata taruh di dalam medsos, Iya, ya, disebarkan di dalam dengan bangganya ya. medsos. Jadi itu dengan bangganya. Nah, itulah namanya Kejadian. fetis, ya. Fetis, tapi dia sih campuran nih, Mir. Fetis, Semua kemudian ya, Dok? juga ada sadismnya, ada voyeurismnya, dan ada kelainan orientasi homoseksualnya. Bisa dibilang gini nggak sih, Dok, kalau misalnya fetis ini jadi apa ya, kayak masalah kita gitu nggak mampu mengontrol hal tersebut gitu, jadi mengganggu rutinitas sehari-hari. Jadi misalnya ngelewat mau ke kampus nih atau mau kerja, ngelewatin ini nih jemuran ada underwear Iya, wanita betul, apa, betul. terus Itu adalah akhirnya fetis. oh Pernah ditangkap seorang mahasiswa yang di lemarinya ditemukan lebih dari 2.000 celana dalam. Ya, celana ngumpulin ya. dalam. Belum juga mereka juga yang suka dengan sepatu-sepatu hak tinggi. Ya, kalau kita Oh, ada juga, Dok. saya pernah menelusuri kenapa sih sampai jadi begitu yang suka sepatu hak tinggi itu, ya karena dia dari kecil selalu melihat ibunya kalau mau kerja itu pakai sepatu hak tinggi dan kaki ibunya tuh bagus-bagus jenjang, sehingga si kecil itu juga mula-mula biasa-biasa aja, tetapi makin lama terekam akhirnya dia juga mencari pacar ataupun itu yang harusnya kakinya bagus dan suka dengan sepatu, dan dia itu baru bisa ereksi kalau dia sudah mencium sepatu hak tingginya. Jadi si istrinya itu disuruh pakai sepatu hak tinggi gitu loh. Jadi dia mungkin si istrinya juga telanjang, tetapi dia tetap harus menggunakan sepatu hak tinggi itu. Karena ada sesuatu ya di situ. Sesuatu yang membuat dia ada benda mati di situ yang membuat terangsang kalau ya. nggak dipakai itu ya lama katanya ereksi, dan bahkan nggak ereksi. Itu kepikiran konotasinya ke sana pasti ya, Dok, ya, dengan benda-benda mati ini, seperti misalnya yaitu underwearnya, bra, sampai ke hak tinggi yang runcing. Jadi itu tuh sebagai alat terangsangnya dia supaya dia ereksi, dan setelah itu karena dia ada objeknya, ada istrinya, ya dia melakukannya dengan istrinya. Tapi kalau nggak ada objek, ya dia melakukan masturbasi atau onani. Dengan melihat itu, Dok? Dengan melihat itu sambil mencium-cium itu dia melakukan. Ada lagi yang pasien juga yang komplain kenapa suaminya tuh baru ereksi kalau dia udah pakai pakaian istrinya. Itu lebih gila lagi. Itu yang disebut dengan transvestism. Fetis juga, tapi fetis yang transvestism. Walaupun istrinya nggak ada, dia bisa terangsang dengan memakai pakaiannya. Jadi pakaian istrinya itu yang pakaian sutranya itu, ya dia pakai, roknya itu dipakai sama yang suaminya itu. Kemudian dia rangsang dengan memegang-pegang, mencium-cium pakaiannya, dia ereksi. Kemudian dia melakukan hubungan seks kadang-kadang dengan pakaian perempuan dengan istrinya. Nah, itu fetis yang transvestism. Jadi dia terangsang dengan menggunakan pakaian-pakaian pasangannya. Dok, berarti untuk yang mereka yang termasuk ini sulit dong, Dok, ya, untuk menjalani hubungan yang serius yang benar-benar. Sebenarnya hubungannya bisa dilakukan, tetapi harus menggunakan objek-objek benda-benda tersebut gitu. Yang si istri juga nggak bisa apa-apa, karena kalau dia nggak bilang, kalau saya sih ya buat saya dia bisa melakukan hubungan, yang penting dia bisa ereksi. Tapi yang anehnya itu kenapa harus ereksi kalau sudah pakai pakaian saya? Gitu loh. Bisa disembuhkan nggak sih, Dok, kalau untuk hal kayak gini? Agak sulit ya, jadi hal-hal yang seperti itu tuh biasanya penyembuhannya memang dibantu oleh psikiater atau psikolog. Dia yang harus menggali, mengeluarkan. Ada yang namanya terapi aversi ya. Kalau aversi itu diubah kadang-kadang dikasih obat, kadang-kadang dikasih elektro ini. Jadi kalau dia lagi memikirkan sesuatu hal yang berkaitan dengan fetis itu, kemudian ditimbulkan rasa sakit dengan gelombang listrik, itu juga ada untuk menghilangkan rasa keinginan itu, ya. Ada juga di terapi dengan psikososial, ya, diajarkan yang normal itu yang begini, tapi ada juga dengan terapi yang
psikodinamik yang wah di apa ditelusuri dan kemudian dikeluarkan rasa-rasa kecemasan yang dulunya itu sampai nangis sampai apa kayak dikeluarkan gitu juga untuk mengurangi. Tapi ya tentu itu dikerjakan oleh psikiater ya. Saya sendiri waktu belajar mengenai seksologi juga ya cuma dikasih sedikitlah ilmunya ya tentang masalah-masalah penyimpangan seksual itu. Tapi yang biasanya menguasai ini adalah seorang psikiater. Oke.